Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Saat Pemangkasan Memang Tidak Nyaman, tetapi hasilnya dahsyat. Pernahkah mengalami situasi di mana kita sudah berdoa dan beriman, tetapi yang terjadi malah kebalikannya? Kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli dan penuh kasih? Segala upaya sudah dilakukan, namun hasilnya justru mengecewakan. Di mana letak kesalahannya? Seorang teman saya mengalami hal ini. Dia bekerja di sebuah perusahaan sejak masih bujangan, selalu setia dan memberikan yang terbaik. Karirnya menanjak hingga mencapai posisi manajer tingkat menengah. Namun, perusahaannya mulai mengalami kesulitan. Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bisnis tersebut. Tidak lupa dia terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Order masih berdatangan, harapan mulai muncul ketika tiba-tiba perusahaan itu ditutup. Dia tidak menyangka sama sekali, padahal harapannya perusahaan itu akan bangkit kembali, bahkan mencapai kejayaan seperti sebelumnya. Kecewa, kaget, dan tidak siap menghadapi kenyataan ini, dia bertanya-tanya dalam hatinya, "Di mana Engkau, Tuhan? Apakah Engkau mendengar doaku?" Pemangkasan yang tidak terduga. Jujur saja, saya pun tidak tahu jawabannya. Tetapi saya percaya Tuhan selalu berbicara. Saya teringat pada pesan Joel Osteen tentang masa pemangkasan. Suatu kali, Joel melakukan renovasi rumahnya. Ada tanaman pagar di halaman belakang yang sangat ia sukai, dan dia ingin tanaman itu tetap tinggi dan indah. Ketika kontraktor memberi saran untuk memangkas tanaman tersebut, Joel menolaknya. Tetapi sang kontraktor meyakinkan bahwa setelah dipangkas, tanaman itu akan tumbuh lebih tinggi dan lebih lebat setahun kemudian. Akhirnya, dengan berat hati Joel setuju. Dan benar saja, setahun kemudian tanaman pagarnya tumbuh jauh lebih tinggi, lebat, dan segar. Bahkan lebih baik dari yang pernah dia bayangkan. Seperti tanaman yang dipangkas, peristiwa buruk yang kita alami bukan selalu siasat iblis, tetapi bisa jadi Tuhan sedang memangkas bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak berguna, bahkan mengganggu pertumbuhan kita. Bagian yang tanpa disadari menghambat kita mencapai potensi maksimal. Ketika kita mau bersabar dan menunggu, kita akan melihat hasil yang lebih baik dari yang kita harapkan. Tunggu tahun depan dan lihat hasilnya. Teman saya yang tadinya begitu kecewa akhirnya mendapat pekerjaan baru setahun kemudian, dan tidak butuh waktu lama karirnya melesat dengan cepat. Gajinya bahkan 2 kali lipat daripada gaji sebelumnya. Dengan penuh syukur dia berkata, "Saya tidak pernah menyangka bisa mencapai tahap ini.
Hidup saya sekarang jauh lebih penuh dan bahagia dibanding dulu. Dia pun berterima kasih pada Joel Osteen yang sudah memberinya pengertian tentang pemangkasan dalam hidup. Percaya pada rencana Tuhan. Inilah yang sering kali kita lupa. Ketika sesuatu tampak buruk atau tidak sesuai dengan harapan, kita cenderung meragukan Tuhan. Padahal rencana Tuhan tidak selalu bisa kita pahami dengan logika kita. Kita hidup bukan berdasarkan pada apa yang kita lihat, tetapi karena percaya. Orang percaya hidup karena iman. Firman Tuhan mengingatkan kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Jadi saat kita mengalami pemangkasan dalam hidup, meskipun itu menyakitkan dan tidak nyaman, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Saat kita tetap berpegang pada iman, hasilnya akan dahsyat lebih dari yang pernah kita bayangkan. Semuanya memiliki musim, dan kami harus bisa mengenali kapan waktu sesuatu telah berlalu dan dapat pindah ke musim berikutnya. Segala sesuatu yang hidup membutuhkan pemangkasan juga, yang merupakan metafora besar untuk akhir kisahnya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.